Kalau gue selamat saat kiamat, gue harus ngapain, Bib? Kata Nabi Muhammad, lo harus nanam pohon kalau ada bibit di tangan lo. Jika kamu suka dengan musik ini, nyalakan api. Nyalakan api. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Beginilah kehidupan pedagang. Kalau nggak lagi ngelayani pembeli, kita ngelayani diri kita sendirilah. Ya. Gimana sekiranya kita bisa tetap ibadah, tetap zikir, tetap sholawatan, tetap belajar. Makanya gue suka bawa buku nih ke warung gue nih. Sambil nungguin pedagang, sambil kita baca-baca buku. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Brother, apa kabar? Ini dia. Siap. Gue harus keluar nih. Ya. Gimana brother kabarnya? Gimana kabar? Alhamdulillah. Baik. Ras Muhammad. Lu di sana kan? Iya. Siap. Wih, tumben-tumbenan nyari apa ke warung Madura swasta? Aku denger Habib baru buka nih warung. Baru buka di warung. Baru kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Onat pas grand opening. Oke. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, lari ke Onat nanya selera musiknya apa? Di antaranya reggae. Oh, terus gitu. Wow. berarti suka Ras Muhammad dong. Beneran kata gue. Pengen disamperin alhamdulillah. Ras Muhammad. Beneran. Aku juga dengar kalau Habib juga suka doyan membaca. Betul, Itu, suka baca. Kebetulan juga alhamdulillah aku ada buku yang pas itu aku tulis sendiri. Judulnya Negeri Pelangi. Catatan perjalanan Duta Reggae Indonesia ke Ethiopia. Wah, gue pengen bahas ini nanti. Nyoy, siap. Tapi sebelumnya, jadi gue ngobrol-ngobrol nih kemarin. Lo pernah ini nggak ke warung Madura nggak? Kalau gue sih demennya itu Warung-warung kelontong gitu. Bebek Madura. Iya, bebek Madura enak. Paling demen. Dulu tuh Madura identik sama sate, sekarang udah bukan cuma sate tapi bebek juga ya. Bebek juga itu Bebek. mantap sih bumbu mantapnya. Itu ada tuh saudara saya tuh bikin. Oh, gitu. Bebek carok. Bebek Carok. bebek carok. Iya betul. Bebek Madura enak banget beneran. Oke, mantap. Memang punya komika, tapi kan biasanya itu kalau dagang cuman karena memanfaatkan keterkenalannya. Kalau ini emang enak beneran. Enak ya. Boleh tuh dicoba. Boleh tuh Beneran. dicoba. Ngomong apa? Ras Muhammad tuh nama nggak sih? Itu nama kreatif bisa disebut. Oh, nama kreatif. Nama kreatif. Tapi nama aslinya Muhammad Egar Mukmin. Muhammad Egar Mukmin. Mukmin. Iya. Ras Muhammad itu kemudian jadi nama band. Bukan Nama lu? kreatif sendiri itu Oh. karena alhamdulillah waktu itu zaman dulu banget. Aku tuh sempat tinggal di New York. Itu jadi banyak komunitas rasta West Indian dari Karibia gitu. Mereka nanya, namamu siapa? Egar. Mereka susah banget. Iya, Kadang-kadang- penyebutannya, iya, spellingnya. Kadang-kadang untuk orang Indonesia sendiri juga kadang-kadang Iya. Edgar, Hegar, Egana gitu-gitu. Apalagi untuk orang bule ya. Oke. Itu. Namamu Terus? yang lainnya apa gitu? Muhammad. Dan mereka singkat-singkatin itu Mohil atau apa gitu. Dan emang kalau di kultur reggae itu biasanya orang yang berambut gimbal dipanggil Ras. Ya Ras, walaupun nggak kenal. Oh gitu. Rasta bisa sebut kayak Bung berambut gimbal kayak gitu. Oh gitu. Jadi makanya namanya Ras Muhammad. Itu Gitu. ras sendiri sebutan emang di komunitas reggae emang populer. Sebutan ras itu ya. Iya. Gue gini ya. Gue tuh dengerin Ras Muhammad itu dulu banget. Masih kecil banget di kampung. Gue rasanya kayak gue tua banget di Depok. Enggak kan. Bukan soal itunya. Soal maksudnya gue tuh kenal Ras Muhammad tuh udah lama banget. Makanya gue emang udah lama pengen ngobrol sama lu dan mungkin ya karena gue tuh
ngefans sama lu, jadi terasa jauh, terasa wah lu di atas sehingga gua gak beneran ini beneran. Alhamdulillah kita dipertemukan. Akhirnya gitu. Karena fans juga. Nah itu dia gua kayak pengen ngobrol-ngobrol nih, diantaranya selain Iwan Fals sama lu pengen ngobrol-ngobrol karena emang dari kecil dulu. Habib lagu pertama dari seorang Ras Muhammad, karya kecil Ras Muhammad itu lagunya apa ya? Ingat gak? Gua bahkan hafal tuh yang Reggae Mania ya. Musik reggae ini. Musik yang reggae ini. Nyalakan apinya. Masak Indomie. Karena kosan. Itu kan sebenarnya kita agak lumayan bisa jadi pengantar untuk tahu reggae dari musik itu kan. Ya, alhamdulillah. Lu jelasin tentang double strap kan, jenis reggae. Kemudian reggae man kan, Bob Marley, Tony Key di Indonesia. Kemudian ya intinya orang bisa lumayan tahu reggae dari musik itulah. Ya, alhamdulillah. Ya kan, gue sering tuh tiba-tiba nyanyiin itu. Oh itu. Ini dia musik yang bernama Mas Tony. Gini. Gokil tuh. Nyalakan api. Seorang Habib reggae man juga. Gokil. Gue bahkan pernah hadir konser lo di UNAS. Tahun 2007 mungkin ya, zaman-zaman itu awal-awal gue di Jakarta tuh. Pernah hadir tuh. Emang UNAS sih masa-masa zaman segitu sih emang gokil banget sih. Rame banget ya. Rame banget. Dan itu kayak salah satu tempat yang sering dijadikan konser ya. Iya, di situ. Apalagi terutama untuk anak-anak reggae ya. Anak-anak reggae. Kumpulnya di sana. Emang kenapa di UNAS? Nggak tahu ya, mungkin emang fansnya banyak kali ya. Fansnya banyak di sana ya. Gitu. Nggak tahu juga ya. Iya, Tony Key juga gue pernah di sana lah. Maksudnya tahu konser di sana. Tapi yang gue hadir waktu itu konser lu. Dan gimana kesannya? Kesannya kayak ya seperti Yoman yang lain ya. kayak ini santai, akrab kan. Gue suka nuansa itu. Apakah Habib pada saat itu ngeliat aku sebagai penampilannya karena aku sedikit berubah ya secara fashion ya. Karena waktu dulu sering sorbanan kayak gitu. Enggak, kalau dulu waktu itu seinget gue ya waktu konser itu lo rambutnya keatasin gitu. Keatasin pas itu ya. Dijambulin ke atas gitu ya. Kayak jadi turbannya orang-orang Sikh tuh. Gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak jadi gue suka suasananya juga. Bukan hanya suka lirik dan musiknya, suasananya karena gue misalnya suka Kiai Kanjeng, MH Ainun Najib. Itu karena kalau tiap konser, itu biasanya sekaligus ada pengajiannya dari MH Ainun Najib, Cak Nun. Itu suasananya guyup banget. Mereka tuh saling nyapa, saling bersama, saling berbagi tempat duduk, dan bahkan saling berbagi kopi ataupun cemilan-cemilan kayak kacang yang mereka punya. Tuh. Jadi suasananya juga itu suasana yang nyaman. Persaudaraan. Iya, persaudaraannya. Iya, jadi karena gue lama banget tuh, itu bahkan gue cek di YouTube udah 17 tahun yang lalu tuh. Oh iya ya? Yang reggae musik ini lo upload. Jadi udah lama banget. Penontonnya bahkan gue inget 11 sebelum juta. YouTube bisa dimonetize. Iya, sebelum dimonetize. Yeah. Berarti lo udah visioner banget ya? Enggak, 17 tahun yang lalu udah nge-YouTube. Iya kan? Mungkin cuma iseng aja kali. 17 tahun, gila. Gua nge-YouTube aja baru 5 tahun. Oke. Bahkan itu jauh sebelum kayak awal-awal generasi orang nge-YouTube. Emang mungkin namanya musisi ya semua platform yang mungkin. Iya, karena mungkin aku juga datangnya itu dari jalur indie. Iya. Dan pada saat itu juga sempat kita shopping albumnya itu ke label dan major label nggak ngerti gitu. Ya udahlah, kita milih ya alternatif yang lain. Ya, itu coba pas itu YouTube, ya udah kita coba menyiarkan karya di YouTube. Iya, dan di zaman-zaman itu kita tuh dari ngopi-ngopi kaset, di kopi terus kita dengerin. Dan karena gue pas muda banget ya, bahkan mungkin kecil ya dengerin itu. Jadi itu kan banget gue jadi. Bahkan itu kan karena gini, gue hidup di kampung Arab. 500 kakak itu semua Habib. Orang itu kalau kamu Arab, sorry Bib, itu turunannya dari daerah Arab mana ya? Dari Hadramut, Yaman. Yaman. Iya. Berarti, makanya gue reggae banget kan dari Yaman. Berarti sebenarnya Ras Muhammad Yaman, gue Ras Muhammad Yoman. Iya, makanya.
Dioman itu Bob Marley, Diaman itu Big Marley. Bener banget. Dan ini apa karena itu. Jadi gue ya ada masanya gue itu ngira Ras Muhammad itu Habib. Oh gitu. Karena kan maksudnya ras dari Nabi Muhammad. Kirain keturunan Nabi Muhammad. Serius. Karena waktu itu tuh yang masuk musik itu cuman gambus sama Melayu. Karena Melayu itu memang musik yang dekat dengan keturunan Arab. Gambus emang musik Arab. Nah, ketika reggae itu menyelinap dan Iwan Fals menyelinap ke kampung secara ilegal. Enggak, tiba-tiba kenapa ada reggae? Ada satu teman gua, si Ali yang bawa itu. Dan itu men-trigger, enak. Enak sama jammingnya tuh ya. Cek. Awalnya irama musiknya dulu, Bib, atau suaranya? Dan itu apakah lagu-lagu Bob Marley dulu? Sebenarnya kaget sama irama musiknya ya. Setelah itu baru mempelajari semua hal tentang Bob Marley. Sampai wawancaranya, filmnya, bukunya, gua baca. Sampai kayak gue masih sampai sekarang punya cita-cita pengen ke Jamaika sih. Masih pengen jalan-jalan ke sana. Karena emang salah satu yang paling dekat lah Bob Marley. Nah, ya itu nyari-nyari, Ras, ternyata ada nih Bob Marley-nya Indonesia nih. Bob Marley Indonesia. Jadi Ras Muhammad di Indonesia aja deh. Terus itu berarti jadi Bob Marley Indonesia enggak. Berarti lu enggak ngeband sendiri? Sendiri. Kapan pertama tuh? Kalau gue sendiri sih udah ngeband itu dari SMP, tapi musiknya musik keras. Apa? Rock, hardcore, metal. Hardcore, metal. Itu pertama kenal musik tuh? Mulai ngeband. Gitu. Mulai ngeband. Tapi pertama kali punya kaset itu Metallica sama Nirvana. Itu tahun 91 pas mereka baru rilis banget. Gitu. Terus mulai geser ke reggae? Mulai geser ke reggae pada saat kuliah. Kuliahnya juga pas itu kan di New York kan. Jadi, lu kuliah di New York? Iya, situ. Jadi banyak teman-teman yang asalnya dari Karibia gitu mereka ngajak. Berarti background lu bukan menengah ke bawah sebenarnya? Maksudnya? Iya maksudnya lu bisa kuliah di New York? Lumayan lah ya. Lumayan alhamdulillah. Enggak, soalnya kan biasanya reggae ini apalagi indie kan biasanya jadi musik alternatif, musik apa ya? Musik revolusioner, perlawanan. Biasanya kan kelas bawah nih yang suka nih. Kita dulu kan gitu nganggap wah, ini lagu perlawanan nih. Kayak apa? One Love. Kemudian kalau Bob Marley itu ini apa Buffalo Soldier itu kan sebenarnya simbol perlawanan terhadap kulit putih yang sering mendiskriminasi kulit hitam. Kalau lu nggak dari keluarga yang lumayan sih bisa sebut lumayan privileged ya disebut, tapi privilege-nya itu kita harus sadar itu hanya one generation remove dari kolonialisme. Karena sebelum aku orang tua masih mengalami penderitaan sisa-sisa kolonialisme. Kolonialisme. Itu. Dan ini, ini katanya kakek lu bahkan pahlawan peta. Kok bisa tahu? Gua dapat dari noise nih. Siap. Iya, tapi itu benar. Iya, itu benar. Itu benar ya. Itu benar. Berarti salah satu pejuang. Namanya siapa? Andaryoko Wisnu Prabu. Bener kan, Yung? Ya, benar. Oke. Berarti darah-darah perjuangan memang udah ada dulu. Ada. Dan di New York lo kuliahnya? Kuliahnya pas itu liberal arts sih. Liberal arts. Di Borough of Manhattan Community College, BMCC. Itu sampai selesai lo? Lo curiga enggak sih? Sampai selesai tapi agak ditunda-tunda. Oh iya. Kasihkan bermusik. Itu pertama kenal reggae di sana? Kalau pertama kenal reggae justru dari mama. Dari mama? Sempat ada mama lu reggae woman gitu. Kan biasanya reggae man. Jadi kan reggae woman. Pas itu sempat ada bisnis meeting lah di Jamaica. Kembali bawain souvenir dan itu main salah satu CD-nya Bob Marley. Itu baru mengenal Bob Marley situ. Tapi sebelumnya udah kenal dengan ada subgenre reggae namanya dancehall music. Itu reggae-nya itu lebih jatuhnya kedengarannya kayak nge-rap tapi tidak nge-rap. Itu ada melodinya dan juga menggunakan bahasa pribumi Jamaica yaitu bahasa patois. Oke. Nah, itu pertama kali aku dengerin nih kok kayak rap tapi
gue nggak ngerti ya bahasanya apa gitu. Dan itu ada salah satu sepupu bilang, oh this is reggae. Jadi pertama kali exposureku untuk reggae adalah dancehall music. Oke. Itu mungkin 3 tahun sebelum aku kenal musiknya Bob Marley. Gitu. Berarti yang kemudian akhirnya disebut reggae itu kalau apa? Maksudnya apa ciri khas pembeda reggae dengan yang lainnya gitu? Dengan musik yang lainnya? Dengan musik yang lain. Terutama iramanya sih. Terutama irama dan juga melodinya juga. Melodi vokalnya. Itu karena ada sesuatu sentuhan Karibia pasti ada di dalam vokal melodi reggae itu tersebut. Gitu. Kayak contohnya kayak musik reggae ini ada nanya itu ciwananai artinya apa sih? Itu sebenarnya sebagai skating aja sih. Skatingnya ciwananai itu ya. Itu bahasa bahasa skating ya, bahasa musik ya. Jadi itu nggak ada sebenarnya nggak ada artinya gitu. Semacam kayak Bob Marley bilang woyo woyo yo ya kayak gitu. Jadi banyak kalau ya, skating semacam vokalis reggae kayak itu sebenarnya nggak ada artinya, tapi itu emang cuma sebagai ekspresi melodi. Kayak gitu, itu salah satunya sih. Ya kayak kalau gambus tuh kayak dana karena dana penting kan ya. Penting banget, apalagi untuk artis indie. berarti pertama dibawa itu dari nyokap di New York. Iya, dari New York. Gitu. Dan langsung pasti kalau reggae ya ke Bob Marley ya. Iya, itu. Termasuk ini nggak? Termasuk ciri khas reggae itu dengan suara yang ala Bob Marley dan lu itu? Maksudnya serak-seraknya gitu. Mungkin nggak sih ada reggae yang nggak serak gitu? Kebanyakannya serak sih, antara serak dan bindeng. Kalau suara gue agak bindeng juga kan. Gitu. Atau jangan-jangan gitu. Karena dia, gue pengen jadi penyanyi tapi suara gue serak, bindeng, reggae aja lah. Bisa jadi. tapi rata-rata kan sampai terakhir Mbah Surip sekalipun kan serak-serak gitu ya. Iya. Mas Tony juga serak. Mas Tony pastilah, Mas Tony serak. Bener sih, kebanyakan serak sih. Iya. Mungkin yang agak nggak serak tuh kalau gue Alpha Blondy ya mungkin. Oh iya, tapi suaranya bindeng kan. Bindeng gitu, iya kan. Iya, seraknya enggak tapi bindeng. Iya. Itu apa? Yerusalem. Iya, Yerusalem itu. Yerusalem. Enggak gimana banget. Dengerin enggak Blondie. Dia sebenarnya itu lagu tentang ini, perdamaian untuk Yerusalem. Iya, betul. Dan emang salah satu cirinya adalah itu, visi perdamaian. Iya, visi perdamaian. Itu dihayati dan diterima serta dikampanyekan semua orang reggae. Iya, itu salah satu nilainya. Nilai di dalam reggae music itu adalah perdamaian, unity, persaudaraan, compassion, belas kasih, dan lainnya. Itu justice, keadilan dan selainnya. Oke. Itu. Berarti agak mirip dengan Nasidaria ya. Perdamaian. Tapi emang otomatis kalau memainkan musik reggae ada nilai-nilai itu tersebut. Karena nilai-nilai itu datang dari pergerakan Rastafari. Itu mereka yang mengembangkannya. Oke. Gitu. Rastafari itu sebutan untuk fans Bob Marley atau memang semua? Bukan sebenarnya. Sebenarnya itu bisa disebut sebuah spiritual movement ya, yang terlahir di Jamaica dan bergerak di Jamaica untuk menemukan identitas kembali, bahwa mereka melihat itu mereka bukan orang Jamaica, mereka melihatnya bahwa mereka itu turunan Afrika. Itu national identity-nya itu mencarinya. Itu. Cuman mereka kemudian ke Latin sana. Ya itu. Dan lu pernah ke Jamaica? Ya, alhamdulillah pernah. Pas itu pertama kali diundang ke Jamaica tahun 2015. Oh, lu diundang bukan lu diundang, ya. Sama Jamaican Tourism Board. Pariwisata sana. Itu pasti karena lu reggae sih. Iya, itu. Dan alhamdulillah gue juga ada kenalan orang Jamaika sana, teman gue juga. Dan dia yang ngajuin, kita mau undang nih untuk international artis. Tahun berapa tuh? 2015 pada saat itu. Untuk nyanyi? Untuk nyanyi, perform sana. Sempat juga bikin video klip di sana. Sempat juga bikin dokumenter juga di sana. Itu lo yang sama Nepali tuh? Iya itu. Nah, itu di Jamaika ya? Itu di Jamaika tuh syutingnya kita. Aku juga nggak bakal nyangka mulai main musik reggae bisa sampai ke Jamaika gitu. Wow. Dan Nepali itu penyanyi reggae Jamaika? Penyanyi reggae Jamaika. Salah satu yang populer di sana? Populer di sana. Berapa lama lu di Jamaika? Kalau yang pertama kali itu sekitar 5 minggu.
Tapi tahun depannya 2016 gue di sana setengah tahun di Kingston. Itu kayak hajinya Regeman lah. Ya bisa sebut gitu lah. Dia kan pergi ke Jamaika tuh kayak mungkin jadi ya kayak gua ke Hadramut Yaman karena gua keturunan sana, gua pegang Thariqah Alawiyah yang memang jalan menuju Tuhan yang dibentuk oleh nenek moyang orang kita yang lahir di sana. Jadi ya pasti gua pengen ke sana dan gua udah ke sana dan selalu menikmati kayak menemukan diri yang hilang di sana. Kalau lu ke Jamaika tuh sampai setengah tahun. Ngapain tuh? Ya, mungkin juga bisa menemukan diri sendiri. Dan juga mendalami apa yang telah memilih diri gue ya. Itu musik reggae. Itu sih mendalami. Oh, lu meyakini bahwa reggae yang memilih lo, bukan lo yang memilih reggae? Musik yang memilih lo. Karena satunya itu paling hal kecil aja. Sebenarnya aku kalau berbicara mungkin disebut agak berkumur ya. Dan juga kadang-kadang volumenya rendah gitu. Sedangkan kalau dengan musik aku tuh bisa berekspresi dan jelas pembicaraannya gitu. Dan awal-awalnya aku coba nge-rap tapi ternyata nggak cocok sebagai rapper. Aku juga nyanyi tapi nggak cocok sebagai penyanyi. Ternyata ditemukan dengan reggae gitu. Karena reggae juga ada lirik-lirik yang padat-padat kan. Kayak lagu yang musik reggae ini. Yang irama membuatmu seakan di pantai. Hilangi rasa dan rasa capek. Nah itu tuh kapal. Big up, respect. Dan ini penting banget karena sekarang kan banyak orang kehilangan dirinya. Sehingga kemudian dia mencoba jadi orang lain. Bahkan dengan hal-hal yang aneh. Di TikTok tuh banyak orang yang mengekspresikan dirinya dengan hal-hal yang aneh. Bahkan menyakiti diri. Kayak makan cabai berlebihan, kemudian mandi ini, mandi itu, makan hal-hal yang tidak seharusnya dimakan. Karena ya dia nggak menemukan dirinya bahwa Tuhan sebenarnya memberikan sesuatu untuk lo kembangkan, ekspresikan dan akan disukai oleh orang, menginspirasi banyak orang, tapi dia nggak mencari itu, malah mencari di orang lain dan akhirnya itu jadi tren. Tapi seharusnya ya kayak kita kalau haji atau umroh ke Ka'bah, kita kan meyakini Ka'bah itu menarik kita. Tidak mungkin ke sana kalau nggak dipanggil. Dan kita menemukan diri kita secara spiritual di sana. Nah, diri kita secara kreatif, secara emosional itu kan bisa ditemukan ya kalau gue di Hadramut Yaman, lo di Jamaika dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya sama kayak gini. Ada orang yang tipikalnya suaranya rendah, kemudian nggak suka ngobrol-ngobrol, tapi giliran di grup WhatsApp itu sih ngobrol, share hoax, kenceng ngobrolnya, sana sini dituduh ini itu. Nah, lu akhirnya menemukan justru ekspresinya dalam hal yang positif, yaitu dalam musik gitu ya. Dalam musik. Sebetulnya karena gue sendiri seorang introvert sebenarnya, suka menyendiri juga. Kelihatan sih. Gue gitu. Gue nyari podcast lu nggak nemu kecuali di Tonight Show. Oh gitu. Lu emang nggak pernah ke podcast kecuali itu? Terakhir podcast kapan ya? Pas itu di Pondok Pesantren Al-Maliki di Pekalongan. Oh iya. Iya. Karena lu ini sebenarnya dekat dengan ada tradisi. kawan-kawan yang emang dari Pondok Pesantren itu, mereka juga suka musik reggae dan anak pesantren suka reggae. Suka reggae, makanya ngundang karena pada saat itu mereka juga bikin acara, bilang, Mas Ras, mampir dong Pondok Pesantren gitu buat podcast. Oke banget. Yes, please. Mau banget. Gitu. Terus Kak, sebelum ke sana, kalau di Jamaika apa aja yang lu temukan kayak ini keren banget sih? Di Jamaika itu musik sangat di-respect sekali. Mereka tuh kayak on a different spiritual level ya. Kita bawa gitar aja, ada orang yang kita nggak kenal. Ya, musician, respect. Gitu. Respect banget mereka. Gila, gitu. Kadang-kadang kita ditembak ada musisi ya, nyanyiin aku lagumu sendiri, original. Gitu. Nanti kalau mereka suka, atau bilang pula pangsanya rewind gitu. Lagi, nyanyiin lagi. Gitu. Kayak gitu. Itu ekspresinya gitu. Gitu. Maksudnya tembak. Dan yang diminta justru lagunya sendiri. Lagu sendiri. Mereka mau ekspresimu seperti apa secara otentik. Dan dia bisa merasakan itu bisa ya. merasakan ya itu. Itu sih. Dan itu 24/7. Gila, mereka sangat menggilai dengan musik. Musik is life. Itu iramanya, caranya mereka bercakap dan lainnya itu.
Dan ngomongnya juga mereka gitu ya. Iya, Kayak iya, lagi nge-rap ala Rigi-Rigi gitu Iya, kan itu. ngomongnya. Kalau kayak ya bahasa Amerika gaul kan WhatsApp kan ya. Iya. Nah kalau bahasa Jamaika itu Lain. wagon. Oh kirain lain gitu. Iya. Dia WhatsApp kita lain. Lain. Gram. Oh iya. Kayak gitu kayak wagon. Wagon tuh artinya what's going on. Itu wagon. Biasa dibalasin midaya man. Nah, Apa tuh? Midaya tuh ya I'm here. Oh, Ya aku di midaya sini man. gitu. Ya. Midaya man. Gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang juga gue temuin di Hadramut. Ketika gue Oke. kesana itu ada orang-orang yang memang posisinya munsyid. Munsyid itu pelantun qasidah. Oke. Dan mereka itu biasanya di setiap pertemuan itu selalu setelah ngaji kemudian insyid, bacakan qasidah. Dan mereka mendapatkan nuansa spiritual minimal emosional dengan qasidah atau nyanyian-nyanyian sholawat pujian-pujian kepada Allah itu. Jadi itu memang dihargai. Nggak bisa tuh orang siapa aja jadi nyanyi qasidah nggak boleh. Oh gitu. Harus ada orang-orang khusus dan nggak bisa kita nyuruh. Insyid nggak bisa. Harus orang terpandang. Harus orang yang paling tua atau paling berilmu di tempat itu yang menyuruh untuk berqasidah tuh. Jadi itu dan memang, juga yang sudah mengamalkan ya kan. iya. Ya. Jadi dia memang orang yang dipilih dan ketika itu dinyanyikan mereka seperti ekstase gitu, seperti merasa secara emosional minimal bahkan spiritual tuh naik level gitu. Itu sebenarnya secara tradisi ya begitulah ya. Walaupun di Jamaika ya. Kayak gitu. Dan tadi di pesantren berarti lu dekat dengan tradisi Islam. Udah, oke. Dalam konteks tradisi Islam Enggak, berarti apa? bahkan gini, dalam artian gini, ini bahkan gue baru tahu nih dari siapa, dari teman-teman Noise nih. Lu juga bikin beberapa lagu yang terinspirasi dari hadis gitu. Iya, ayat. dan juga ayat ya. Yang mana? Salah satunya Al-Wadud dari Asmaul Husna. Al-Wadud. Al-Wadud itu. Gue suka banget tuh dari Asmaul Husna. Itu sebenarnya dari album Satrio. Album Satrio itu mengisahkan pencarian diri gue sendiri. Itu mulai dari kisah, ya bisa sebut pas pengalaman gue ke Jamaika, dan dari situ gue mengalami berapa suka dan duka, terutama adalah wafatnya ayahku. Itu ketika lu di Jamaika? Nah, enggak apa sih, itu sekitar 2 tahun kemudian lah. Karena Jamaika. ada juga gimana ya, ada evolusi aku sebagai seorang seniman. Karena pada saat itu aku kan mengklaim diri sendiri sebagai seorang duta reggae kan, duta reggae Indonesia. Dan itu lebih kayak aku banyak men-share soal ilmu, soal reggae music, soal pergerakan Rastafari itu, dan itu sangat menyita waktu dan juga energiku. Pas aku sampai ke Jamaika ngeliat kayak, wah ini musisi-musisi ini gokil sekali, mereka sangat otentis gitu. Aku terasa tuh agak gimana ya, agak ngadat di dalam mengasah kesenianku, diriku sendiri secara otentis gitu. Dan aku mendapat pengalaman, akhirnya dia jatuhnya di album Satrio yang aku ungkapkan. Al-Wadud itu. Ya, itu bercerita tentang apa? Itu sebenarnya sih percakapan aku sama ayahku sih, sebagai tribute lah. Itu karena beliau itu yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai tasawuf. Wow. Di situ. Gitu. Dan jadi ayahku tuh lebih suka mendengarkan nyanyian ya. Jadi dia lagu Al-Wadud aku benar-benar menyanyi. Gitu. Ya, sebenarnya gue tuh pertama kali nge-YouTube itu dakwah gue Islam Cinta. Sama Islam Cinta. itu dakwah yang bernuansa tasawuf, spiritualitas. Karena spiritualitas itu selain memiliki aspek yang sangat mendalam, juga dia bisa merangkul perbedaan dengan leluasa, termasuk perbedaan-perbedaan agama dan lain sebagainya. Dengan gue tuh sering mencontohkannya begini, religiusitas itu atau ritualitas itu seperti akuarium, sedangkan spiritualitas itu seperti samudra. Betul sekali. Maka ketika lu di akuarium, maka melompatlah agar lu tahu bahwa ada yang lebih luas dari akuarium atau duniamu, yaitu dunia dengan segala keragaman yang harus kamu terima, banyak sungai belajar, juga ya kan, banyak sungai mengalir dan lain sebagainya. Terus itu dan kalau yang gue suka juga kan lagu yang Salam. Salam itu juga itu kayak ini ya, kayak jadi core-nya orang-orang reggae untuk punya lagu tentang
salam, Iya. assalamualaikum, Ya, perdamaian, dan juga diversity, kebinekaan, kebinekaan. gitu. Dan itu emang ini kan, lu bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itu. Terus pakai pakaian Indonesia kan, batik Iya, dan lain itu. sebagainya. Berarti salam tuh lagu perdamaian. Lagu perdamaian pastinya. Dan itu lahir dari ada latar belakang Terinspirasi sesuatu yang dari ingin lu- Indonesia sih, karena menurutku sih kita salah satu bangsa yang sangat majemuk ya. Gitu. Dan kita bisa menjadi cermin dunia bahwa kita sebenarnya bisa hidup berdampingan. di tengah Gitu. kemajemukan. Itu sih inspirasinya. Dan ya, kayaknya semua reggaeman harus punya lagu semacam itu ya. Iya. Lagu perdamaian gitu ya. Lagu persatuan. Gitu. Dan alhamdulillah aku juga sempat touring di Eropa dari tahun 2015 sampai 2018. Sempat manggung di beberapa tempat. Terutama ada festival namanya di Reggae Jam itu di Jerman. Itu semua kalangan datang. Family banget rasanya. Yang paling unik dari pengalaman itu adalah Ras Muhammad, assalamualaikum. Mereka itu jangkung, gimba, kulitnya gelap, tapi itu mereka dari Senegal. Dan itu aku lupa ya torikohnya apa, tapi mereka tuh dari Bayefal. Oke. Itu jadi ciri khas mereka. Pengikut Tariqah. Ya itu, cuman di Senegal, Afrika Barat tuh mereka tuh ciri khasnya gimbal semuanya dan tasbihnya gede-gede. Iya. Itu. Tariqah tuh kayak institusi tasawuf ya. Jadi satu kelompok-kelompok dalam tasawuf yang memiliki zikir tersendiri, memiliki guru tersendiri, memiliki jalan tersendiri. Tapi Dan itu mereka diversity, ya, beda-beda itu mereka jalannya. diversnya adalah mereka orang Saka kan ini pasti orang Jamaika Rastaman ya gitu. Itu orang Senegal gitu. Dan itu unik banget. Dan kalau ini berat nggak mengupayakan reggae di Indonesia? Lu masih konser gitu? Masih alhamdulillah. Setiap masih. bulan pasti konser? Alhamdulillah masih. Pasti manggung Alhamdulillah masih. Selama mengupayakan reggae di Indonesia nggak berat sih. Pas itu berat ngambil dan juga mengklaim title Duta Reggae Indonesia. Nah itu berarti di situ. Tapi kalau reggae-nya memang pendengarnya masih banyak. Masih. Sampai di tingkat yang manggung dan orang iya masih. Orang Cuman hadir. mungkin secara festival dan lainnya agak sedikit menurun. Cuman untuk 2024 ini bisa disebut sebagai titik kebangkitan karena teman-temanku dari Coconut Trees sekarang menjadi CCTZ meneruskan energi dan spirit mendiang almarhum Bang Tepeng. Mereka lagi tour untuk album terbarunya, tapi turnya itu emang tour akbar sekali. 10 kota mereka. Itu keren sih dan proper banget stage-nya. Gitu. Kalau simbol reggae Indonesia itu Mas Tony. Menurut lo? Mas Tony. Mas Tony ya. Bisa sebut. Dan itu memang salah satu yang membawa awal reggae di Indonesia. Salah satunya sih, tapi juga. Nah ini. Karena di lagu lo kan begitu kan. Reggae man yang bernama Mas Tony. Mungkin pas dulu gue sebagai Duta Reggae Indonesia, gue info yang sebelum Mas Tony ada, gue saat ini agak skip siapa infonya. Oh gitu. Kenapa tuh? Skip aja. Oh oke. Siap. Oke. Tapi ya itu tergantung pembacaan orang sendiri-sendiri, Mbak. Tapi udah sempat nonton film Bob Marley yang baru yang sempat dirilis tahun ini, yang One Love. Iya, yang One Love. Belum tuh, gue malah belum tuh. Gue dulu tuh yang ini wawancaranya doang. Oke. Di antaranya yang menghujam ke gue itu ketika beliau nggak mau disembuhkan kan sakitnya hingga akhirnya meninggal kan. Dan itu gue suka gitu. Gue tuh suka membawa ke nilai-nilai yang gue pegang. Nah itu sebenarnya gue biasanya relatekan dengan kisah Nabi dengan seorang wanita berkulit gelap yang dia punya sakit semacam autis. Dia suka ayan gitu. Kemudian datang ke Nabi minta didoakan agar disembuhkan. Kemudian kata Nabi, aku bisa mendoakanmu. Tapi kalau kamu bersabar, kamu akan mendapatkan surga. Terus kata dia, ya udah nggak usah didoakan. Gue mau sabar aja. Karena gue ingin surga. Dan Ibnu Abbas menceritakan bahwa itulah cerita tentang salah satu ahli surga yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad. Dia cuma minta doa agar ketika ayan auratnya nggak kesingkap. Makanya dalam Islam menyembuhkan itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu bersabar atas apa yang kita
dapatkan sebagai ujian. Ya, sabar lebih susah. Gitu ya, Pak. Dan Bang Malik kan memilih untuk tidak dioperasi kan. Ya, itu. Selain juga ketika dia menjadi duta damai dua kelompok yang bertikai. Nah itu, dan yang filmnya itu mengisahkan itu. Oke. Nah, kalau salah satu adegan yang paling suka di dalam film itu, bukan spoiler ya, Iya, dia wartawan atau apa nanya gitu. Kamu tahu siapa yang nembak? Oh, aku tahu. Langsung ditanya lagi, kamu nggak mau bales? Aku mau banget, tapi dibilang just say no. Tuhan bilang tidak. Dibilang gitu. Wih, ini orang memang sangat yakin nih. Just say no. Tuhan bilang tidak. Itu gue ketika Habib Umar itu ayahnya meninggal, Habib Umar bin Hafid. Dari Hadramaut sana. Ayahnya meninggal, dibunuh. Kemudian ketika ada orang bilang, gue tahu siapa pembunuhnya. Lu mau nggak gue kasih tahu terus balas dendam? Kata beliau, enggak. Kalau lu tahu, kasih tahu aja makamnya di mana. Gue hanya ingin berziarah. Wow. Karena gue rindu dan ingin mendoakan sebagai bentuk bakti gue kepada mendiang ayah gue gitu. Kalau dendam, nggak ada urusan kita dengan dendam. Jadi bagi kita, ya memang takdirnya begitu. Sehingga tidak perlu ngurusin soal bahwa dia dibunuh, yang membunuh ini dan itu urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Tugas kita hanya memaafkan gitu. Jadi ya itu, kalau gue suka akhirnya menarik, melogin semua hazanah yang gue sukai itu, termasuk reggae. Terus ini buku perjalanan lo ke Ethiopia. Ke Ethiopia. Jadi beda lagi, tahun berapa? Ini perjalanannya 2012 dirilis. 2012, berarti sebelum Jamaika dong? Terbitkan 2013. Berarti sebelum Jamaika dong? Sebelum Jamaika, alhamdulillah. Ini apa yang bikin lo ke Ethiopia? Karena pergerakan Rastafari itu terinspirasi dari Ethiopia. Oh. Itu karena pergerakan Rastafari itu melihat bahwa mereka bukan sebatas warga negara Jamaika, tetapi mereka asal usulnya dari Ethiopia. Nah, itu. Tapi sebenarnya juga ada kaitan sih dengan Islam, Bib. Iya. Pada saat sebelum umat Muslim ke Madinah, umat Muslim sempat diperintahkan oleh Nabi untuk meminta suaka politik. Iya, ke di Habasyah kan? Di Habasyah. Ya, Habasyah. Dan muazin Nabi Muhammad, Bilal itu dari Ethiopia. Dari Habasyah. Jadi dikatakan bahwa pada zaman Rasul itu ada kerajaan Nasrani kan ya. Iya. Dan ada namanya Nagassi ya kalau nggak salah ya. Nah, Raja Najasyi. Ya, Najasyi. Raja jadi, yang bijak walaupun dia bukan Islam. Ya, jadi pergerakan Rastafari itu sebenarnya tokoh seseorang, dia bangsawan Ethiopia dari Solomonic Dynasty. Beliau itu namanya Sekou Tafari dan Ras artinya pangeran. Itu. Jadi, dan beliau itu adalah dari garis turun Raja Nagassi. Oh, Raja Najasyi. Iya. Keren ya? Iya, keren banget. Keren ya? Jadi Raja Najasyi itu yang diutus sahabat-sahabat Nabi untuk meminta perlindungan. Nah, itu. Kepada Raja Najasyi. Dan justru warna-warna yang identik dengan reggae itu karena pergerakan Rastafari, karena bendera Ethiopia merah sama hijau. Oke. Dan itu menjadi ciri khas reggae. Jadi ciri khas reggae. Tapi merah dan hijau. Ada kemungkinan juga pada saat zaman Rasul mungkin kalau ada bendera situ ya warnanya merah sama hijau. Iya. Jadi udah ada secara sejarah mungkin udah lekat lambang-lambang itu. Lambang-lambang soal toleransi, perdamaian, keragaman dan sebagainya. Nah, soal Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia ini mungkin banyak yang juga belum tahu. Jadi sebenarnya dia seorang raja yang beragama Nasrani tapi dikenal bijaksana. Sehingga ketika umat Islam sedang mendapat tekanan di Mekah oleh kafir Quraisy, mereka oleh Nabi Muhammad direkomendasikan untuk minta semacam suaka politik ke Raja Najasyi di Ethiopia ini. Akhirnya berangkatlah diantaranya Sayyidina Utsman dan istrinya ke Ethiopia untuk minta semacam suaka politik, dan ternyata benar di sana mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Bahkan kemudian mendengar kabar itu orang-orang kafir mengirim utusan ke Raja Najasyi untuk menghasut, bahkan memberikan gratifikasi, memberikan beberapa harta benda untuk menjadi gratifikasi seolah-olah hadiah, dan akhirnya mereka bilang
bahkan mereka bukan hanya ngasih gratifikasi, bersujud kepada Raja Najasyi untuk mengambil hatinya, dan kemudian bilang orang-orang Muslim yang kamu berikan suaka politik itu sebenarnya orang-orang yang bahkan tidak menghormati junjunganmu, yaitu Isa Al-Masih dan Maryam. Akhirnya nggak gampang percaya begitu aja karena dia seorang raja yang bijak. Dia tabayun, mengkonfirmasi ke orang-orang Muslim yang mendapatkan suaka politik dari dia. Akhirnya dipanggil lah. Kemudian orang Muslim ini nggak sujud kepada Raja Najasyi. Dia bilang kami hanya bersujud kepada Tuhan kami. Kemudian setelah itu mereka juga nggak ngasih gratifikasi apa-apa. Dan ketika ditanya mereka bilang, Isa dan Maryam itu bagi kami berbeda dengan orang Nasrani, tapi kami menghormati mereka. Sebagaimana orang-orang Nasrani juga menghormati mereka. Namun penghormatan kami kepada Isa sebagai nabi dan kepada Maryam sebagai perempuan yang agung yang melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Dan akhirnya Raja Najasyi justru respect kepada umat-umat Islam yang dia kasih suaka politik, dan akhirnya justru orang-orang kafir ini yang diusir oleh Raja Najasyi. Dan di akhir-akhirnya dikabarkan Raja Najasyi ini akhirnya terpukau dengan pemikiran dan akhlak umat Islam serta sosok Nabi Muhammad, dan dia memilih untuk login, masuk Islam. Dan ketika wafat, Nabi memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk sholat gaib dan mendoakan Raja Najasyi karena kebaikan Raja Najasyi ini. Jadi sebenarnya sesuatu yang bukan hanya dekat dengan nilai-nilai Islam, tapi ini mengajarkan tentang toleransi, bahwa orang bisa berbeda dalam kebenaran, tapi bersama dalam kebaikan. Nabi Muhammad dan Raja Najasyi pada saat itu berbeda dalam agama, tapi dia satu dalam kebaikan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dan Iwan Fals juga punya tuh lagu soal Ethiopia, karena itu menginspirasi lah soal kebangkitan orang-orang yang tertindas ya. Karena selamanya penindasan itu kan ada ya di Palestina sekarang, di beberapa tempat. Dan ketika ke Ethiopia itu kunjungan apa? Ada manggung juga di sana. Oh, manggung. Berapa lama? Berapa ya? 2-3 minggu deh pada saat itu. Oh. Ya. Dan selain manggung lu ini nampak jelas juga melihat jejak-jejak Rastafari. Kemana aja tuh? Di Addis Ababa, dan juga ada tempat namanya Shashamane. Apa itu? Jadi Shashamane ada tempat yang aku lupa berapa hektar ya, yang diberikan oleh Rastafari, yang disebut juga sebagai Kaisar Haile Selassie, melihat bahwa orang-orang Jamaika yang diaspora Afrika, yang di Jamaika atau di negara Karibia yang lainnya yang pengen kembali ke tanah asal muasalnya, saya sediakan bagimu. Gitu. Jadi banyak rastaman-rastaman sana yang dari Jamaika yang udah pindah, repatriation disebutnya, untuk apa? Full circle dari diasporanya itu. Dan itu semua lo ceritakan di Negeri Pelangi. Ya. Oke. Judulnya Negeri Pelangi. Negeri Pelangi. Karena maksudnya negeri Rastafari itu. Karena dari satunya adalah dari lagunya Bob Marley mengisahkan soal Ethiopia, Rainbow Country, Rainbow Country. Makanya pelangi. Iya, dan juga katanya orang Ethiopia itu melihat bahwa pelangi itu adalah sabuknya Bunda Maryam. Oh, bagi orang sana ya? Bagi orang sana. Oke. Oh, seru. Perjalanan ke Jamaika, ke Ethiopia. Lu ada ini nggak yang masih lu pengen ke sana terkait dengan reggae? Kalau aku sih panggilannya mau lebih ke Afrika Barat sih. Kayak ke Senegal, Mali dan lainnya. Orang ke Korea, ke Jepang, kita malah ke Afrika Utara. Karena jauh kan, sini Afrika tuh jauh ya. Lumayan jauh. Mungkin bisa sampai 20 jam ya? Sepertinya sih, 2 jam. Karena aku tuh lagi suka musik namanya Afrobeats atau Afropop. Dan itu reggae juga? Oh enggak, pop itu. Tapi mereka sangat terinfluence oleh reggae. Oh, Afropop? Afropop. Jadi itu ada di Nigeria, ada juga di Senegal. Di Indonesia belum? Di Indonesia baru beberapa pocket sih. Indie-indie gitu? Lebih indie gitu. Aku lagi pengen mendalami. Dan juga secara spiritual. Ke Afrika Utara? Iya. Apa Afrika Barat ya? Afrika Barat. Afrika Barat. Iya. Pengennya malah ke sana. Ke sana. Tapi kalau gue selalu bilang gini, lu mau kemana aja terserah sih, nggak ada masalah. Apalagi buat
rekreasi, kontemplasi, refleksi itu bagus banget. Tapi paling tidak lu ke Mekah Madinah dulu. Karena sebagai seorang muslim itu kota utama selain tanah air kita, tanah suci yang harus kita kunjungi sebagai ibadah kita baik haji dan umroh. Dan lu pernah udah? Alhamdulillah, wasyukurillah pernah. Umroh? Iya. Haji? Haji belum. Itu Belum. salah satu. Kirain 2 bulan udah haji. Enggak. Umroh. Kapan? Umroh 2018. 2018. Dan itu sebenarnya rambut gue tuh lebih panjang. Pertanyaan gue, tahallul nggak? Gimana tahallulnya tuh? Potong masih ya. Dipotong? Potong masih ya. Sebagian. Sampai sebagian aja? Sebagian. Itu. Dan Makanya pasti setengah sekarang. Oh, sebagian tuh bukan sedikit aja ya? Tahallul kan sedikit. Ya. Ini betul-betul. Iya. Padahal lu sebelumnya pernah motong rambut? Belum. Lu gak pernah motong rambut ya? Belum. Wow. Sampai saat umroh. Oh. Boleh nggak reggae tapi rambutnya nggak gini? Oh, boleh banget. Boleh banget. Tapi ini menjadi salah satu ciri reggae. Salah satu ciri reggae sih. Dan ini rambut beneran nih? Rambut asli ini. Oh. Asli. Justru salah satu musisi favorit gue itu dari reggae, ada penyanyi dari Jerman. Dia namanya Gentleman. Nah, itu di botak. Wah, tapi keren banget musiknya. Oh. Gitu. Dia nggak gimbal ya? Nggak gimbal. Nggak gimbal. Cuman musiknya reggae banget. Memang kadang sesuatu itu banyak identitas-identitas yang melekat kan. Kayak kalau filsafat tuh rambutnya biasanya panjang, terus kaosan, nggak pakai kemeja. Intinya sebagai simbol perlawanan terhadap nilai-nilai yang dianggap udah paten. Gitu. Dan reggae salah satunya ini. Iya, salah satunya rambut gimbal. Rambut gimbal. Rambut gimbal. Rambut gimbal. Wait, gua ada telepon. Biasa Madura nyelipin teleponnya itu di dalam sarung karena nggak ada kantong. Sorry, gua izin angkat telepon dulu ya bentar ya. Halo. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bib, mau nanya kemarin Habib beli motor baru tuh motor apa? Nih saya lagi nyari-nyari motor baru, Bib. Oh, itu Yamaha Lexi LX 155. Desainnya udah khas Maxi Yamaha yang mewah dan sporty tuh. Oh ya, Bib. Kalau mesinnya gimana, Bib? Mesinnya juga udah yang terbaru. Sama pijakan kakinya juga luas. Oh. Sorot lampunya juga lebih fokus. Itu udah smart key, Bib? Oh iya, Yamaha Lexi LX 155 itu udah smart key. Dan ada varian warna merah yang pas banget buat 17-an hari kemerdekaan tuh. Jadi biar kita lebih Indonesia lagi tuh. Wah, berarti enak tuh ya bisa ada warna merah gitu ya, Bib? Iya, ada warna merah. Sama jangan lupa, Yamaha Lexi LX 155 ini udah upgrade dari generasi sebelumnya. Jadi mesinnya itu pakai mesin Yamaha NMAX dan harganya lebih terjangkau. Makanya cocok buat lu yang Gen Z untuk jadi motor pertama lu. Jadi iya sih. motor pertama, motor terbaik. Wah, benar sih itu bisa jadi pilihan, Bib. Oke deh, Bib, gue langsung gas beli aja berarti ya. Iya dong. Jadi motor pertama, cinta pertama lu. Jadi selamanya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bib. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Jadi teman gue mau beli motor baru, jadi dia nanya-nanya. Gue bilang dong, Yamaha Lexi LX 155 paling pas. Nah, selanjutnya gue sambil ngurusin toko gue dulu. Oke. Nah, lu bisa kalau mau sambil mau duduk-duduk yang lebih enjoy di tempat Gojek. Tempat Gojek. Di tempat ojek tuh. Nah, karena kebetulan gue kemana-mana pakai Yamaha. Jadi gue sediain tuh tempat teman-teman ojek buat nongkrong. Karena sekalian kalau kita tuh berdagang sambil berdakwah. Oke. Jadi tempat nongkrongan lu bisa sambil di sana. Gua mau rapi-rapiin dulu. Ya, sip. Oke, kita bakal jawab-jawabin dari teman-teman di grup WhatsApp. Siap. Biar dia gak gibah. Oke. Jadi ngomongin yang positif aja. Ini mic-nya tapi gua datangkan dari atas. Oke, siap. Nah, ini teknologi. Wih. Di Jamaika gak ada beginian. Ini kayak kita mau nyanyi aja. Nah, ini dari Raffi. Dia dari Jakarta, kayaknya condet dia. Bib, gue penasaran, kenapa Ras Muhammad gak tatoan? Gue di Bali jadi itu peternak babi gue. Turunan Nagasi itu sebagai
Tuhan di bumi. Oh, Tuhan sebagai dewa-dewa Mesias. itu, Mesias. Tuhan sebagai Kristus bahkan. Lah, lu emang sempat ada momen nggak makan daging? Kalau lu penasaran sama isi obrolannya, langsung aja ke Noise, linknya di deskripsi. Biasanya sebelum pembeli-pembeli gua nih cabut, biasanya gua minta dia monolog tuh. Cuman kayaknya kalau lu jangan monolog deh. Apaan? Kayaknya kita nyanyi bareng aja deh. Nyanyi bareng? Iya. Weh, oke. Nyanyi apa nih? Nyanyi itu, nyanyi apa? Apa yang musik reggae ini? Iya, musik reggae ini. Oke, mau siapa, Beb? Apal gua. Oke. Gila, gua Ras Muhammad juga. Kita nyanyi bareng. Oke. Wah, enggak. Pak, jika kamu suka dengan musik ini, nyalakan api. Nyalakan api. Kamu doyan dengan musik ini, nyalakan api. Nyalakan api. Asik kamu bergoyang dengan musik ini, sesuka hati, sampai mati. Ku takkan lepas dari musik ini yang abadi sampai mati. Inilah musik dari Jamaika yang dipopulerkan Bob Marley, yang dikenal oleh semua bangsa dan juga semua musisi. Reggae musikku, hey reggae musikku, reggae musikku, reggae musik yang kau dengar terus, reggae musikku, reggae musikku. Reggae musik yang kau jalani terus, maju. Hula. Dan karena ini bertepatan dengan 17 Agustus, gua mengucapkan syukur dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita tidak pernah benar-benar merdeka sebelum tidak ada diskriminasi dan khususnya penjajahan di tanah Palestina. Iya betul. Beb, oke. Duluan ya. Siap. Mau gua antar pakai Yamaha Lexi? Boleh. Siap. Ya, masih banyak, Beb. Oke, thank you. Salam. Gila, warung Madura emang berkah banget gua ketemu Ras Muhammad. Jangan-jangan besok gua ketemu Ras Yesus.